Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul prosedur akuntansi pada saat perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan cara akuisisi saham seperti penentuan harga jual, akuntansi untuk pembelian dengan diskon, dan akuntansi untuk goodwill. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Adi Guna. Lalu ada Guru Bagas Pangestu. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi penggabungan usaha. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Metode kombinasi bisnis yang pertama adalah kombinasi bisnis adalah suatu transaksi di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas satu atau lebih perusahaan lain. Kombinasi bisnis pada umumnya terjadi dengan kepemilikan hak suara yang memberikan hak pengendalian. Kepemilikan hak suara biasanya direalisasi dengan perolehan ekuitas entitas lain. Kombinasi saham bisa berupa merger, konsolidasi, dan akuisisi. Perbedaan di antara ketiganya yaitu yang pertama merger, perusahaan A ditambah perusahaan B sama dengan perusahaan A atau perusahaan B. Artinya penggabungan dua perusahaan menjadi satu di mana perusahaan yang memerger mengambil semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu akuisisi, artinya perusahaan A ditambah perusahaan B sama dengan perusahaan A dan perusahaan B. Berarti pengambilan alih sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut merupakan yang dibeli tetap ada. Untuk perbedaan terakhir yaitu konsolidasi. Berarti perusahaan A ditambah perusahaan B sama dengan perusahaan C. Berarti dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru, meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak, dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Akuisisi yang dibiayai dengan saham menyebabkan pemilik lama entitas target meninggalkan entitas tersebut, tetapi menjadi pemegang saham entitas mengakuisisi. Contoh kasus, PT Pinocchio mengakuisisi seluruh saham biasa PT Abu Nawas. Saham PT Abu Nawas yang beredar berjumlah 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar agio dan Rp200 per lembar saham, dan nilai buku saham Rp1.500 per lembar saham. Harga akuisisi per lembar saham adalah Rp1.500, dan untuk ini PT Pinocchio menerbitkan 1 juta lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Sementara harga pasar per lembar adalah Rp1.500. PT Pinocchio mencatat air jurnal berikut. Investasi saham PT Abu Nawas masuk ke debit senilai Rp1,5 miliar. Lalu model saham dengan nilai Rp1 miliar masuk ke kredit, dan tambahan modal di setor senilai 500 juta masuk ke kredit. Untuk materi selanjutnya, pengertian harga akuisisi. Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis yang meliputi biaya makelar, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, serta biaya administrasi umum termasuk biaya pemeliharaan departemen akuisisi internal yang dicatat sebagai beban pada periode akuisisi. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Inteseka mengakuisisi saham biasa PT Andaika sebanyak 4 juta lembar dengan harga per saham Rp1.400. Pengeluaran lainnya sehubungan dengan akuisisi tersebut antara lain biaya akuntan, perusahaan penilai, dan pihak independen lain yang terlibat akuisisi Rp200 juta. Pengeluaran sehubungan dengan surat menyurat Rp15 juta.
Harga akuisisi dibayarkan dengan menerbitkan saham PT Intiseka sebanyak 2 juta lembar dengan nilai nominal Rp2.000 dan harga pasar Rp2.800 per lembar. Saham ini diberikan kepada pemilik lama 4 juta lembar saham PT Andaica. Biaya konsultan dan pengeluaran lainnya dibayarkan per kas tunai. Dengan demikian, harga perolehannya adalah 4 juta lembar dikalikan 1.400 per lembar saham, sama dengan 5,6 miliar yang merupakan nilai investasi pada tanggal 1 Januari 2012. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam saham biasa senilai 5,6 miliar rupiah masuk ke debit, dan beban senilai 215 juta masuk ke debit. Lalu saham biasa berarti 2 juta dikali 2000. Kita dapatkan nominal 4 miliar rupiah masuk ke kredit, tambahan modal disetor 1,6 miliar rupiah masuk ke kredit, dan kas 215 juta rupiah masuk ke kredit. Akuisisi saham akan diakui dengan registrasi saham. Biaya registrasi saham pada dasarnya merupakan biaya langsung akuisisi, tetapi tidak satu paket dengan harga akuisisi. Biaya langsung yang tidak satu paket dengan transaksi akuisisi diberlakukan sebagai pengurangan tambahan modal disetor. Dalam transaksi akuisisi di atas, misalkan perusahaan mencatat saham dengan biaya 100 juta rupiah per kas. PT Intiseka akan mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Tambahan modal disetor senilai 100 juta rupiah masuk ke debit, kas 100 juta rupiah masuk ke kredit. Jadi tambahan modal disetor PT Intiseka berkurang sebesar 100 juta rupiah akibat pencatatan saham PT Andaica yang diakuisisi tersebut. Baik, untuk materi alokasi harga akuisisi akan dilanjutkan oleh rekan saya persilahkan. Baik, saya di sini akan meneruskan materi dari Adiguna, yaitu alokasi harga akuisisi sebesar 5,6 miliar mencerminkan harga wajar atas 80% bank suara PT Andika karena kepentingan non pengendali juga harus nilai pada harga wajar sesuai PSAK 22 versi revisi 2010, maka harga diakuisisi sebesar 5,6 miliar dapat dijadikan rujukan harga wajar untuk 20% kepentingan non pengendali. Jika harga wajar untuk 80% hak suara 5,6 miliar, maka harga pasar untuk 100% adalah 7 miliar. Sedangkan yang 5, miliar 80%. Dengan demikian harga non pengendali adalah 1,4 miliar, yaitu 20% dikali 7 miliar. Perhitungan harga wajar kepentingan non pengendali ini bukan satu-satunya teknik yang diizinkan. Jika terdapat bukti lain yang lebih valid, dapat diterapkan teknik perhitungan lain untuk kepentingan non pengendali. Jadi harga wajar kepentingan non pengendali bisa saja lebih besar atau lebih kecil dan dari 1,4 miliar. Yaitu selanjutnya goodwill dan diskon pembelian. Goodwill merupakan selisih lebih harga akuisisi dengan nilai wajar ekuitas di akuisisi. PSK 22 menyatakan goodwill dialokasikan ke pihak pengendali perusahaan induk dan kepentingan non pengendali. Dengan demikian, nilai goodwill adalah selisih lebih dari penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan non pengendali dengan total nilai wajar kekayaan entitas yang diakuisisi. Nah, di sini ada contohnya harga ekuitas yang diakuisisi. Misal di sini
300 dan harga wajar kepentingan non pengendali yaitu 200. Total harga wajar yaitu 100 dan total nilai wajar entitas diakuisisi 600 dan goodwillnya 500. Nah, selanjutnya yaitu diskon pembelian. Kadang kala pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan non pengendali lebih dari kecil dan nilai wajar total ekuitas yang diakuisisi. Hal ini mengidentifikasi adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan dapat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut. PSAK 22 mensyaratkan pihak pengakuisisi juga mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi bagi hal-hal berikut. Nah, yaitu yang pertama, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi jika ada. Yang ketiga, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dan sebagai pengakuisisi. Dan yang terakhir, imbalan yang diambil alih jika ada selisih lebih dari wajar entitas yang dapat diakuisisi tetap ada. Pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Pembukuan entitas pengakuisisi setelah kombinasi bisnis. Akuisisi ekuitas dalam kombinasi bisnis membuat pihak pengakuisisi menjadi induk dan pihak yang diakuisisi sebagai anak entitas. Prosedur akuntansi investasi pihak pengakuisisi dalam ekuitas entitas yang diakuisisi dalam banyak hal dilakukan sesuai dengan PSK 15 revisi 2009. Investasi dalam entitas asosiasi yang masyarakat, penerapan metode ekuitas laba rugi atau investasi dicatat sebagai pendapat investasi dengan ayat-ayat jurnal sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dari sini yaitu ada investasi dalam ekuitas, pendapatan investasi, dan distribusi laba rugi atau dividen kecuali dividen saham yang diterima dari investasi. Mengurangi nilai tercatat investasi yang dicatat investor ya, sebagai berikut, yaitu ada piutang dividen, investasi dalam ekuitas, dan karena itu nilai investasi dalam metode ekuitas mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan entitas atau investasi yang disebut investasi, dan dengan persamaan sebagai berikut. Investasi akhir sama dengan awal ditambah pendapatan investasi dividen investasi PSK 15 revisi 2009 jika masyarakat penyusunan terhadap nilai tercapai catat yang mencapai perubahan
profesi sebagai bagian investor atas yang timbul dari pendapatan. Selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Penggabungan usaha adalah merupakan usaha pengembangan atau perluasan usaha dengan cara menghubungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan ekonomi. Maka merupakan sebuah hubungan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan perusahaan dalam penyimbangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Dari penjelasan di atas bisa ditarik bahwa penggabungan usaha merupakan sebuah kombinasi bisnis atau transaksi salah satu entitas memperoleh aktivitas bersih atau dari perusahaan lain yang bergabung, tidak hanya mengakuisisi atau merger maupun konsolidasi, terlebih dapat membangun kesejahteraan perusahaan maupun meningkatkan defisit negara. Nah, sekian cukup presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Nah, sebelum kami tutup, di sini ada sedikit penting untuk dicatat bahwa manfaat yang dihasilkan dari presentasi akuntansi kombinasi bisnis dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan perusahaan yang terlibat dalam penggabungan tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.